Istri yang tercinta Terus Khadijah bagaimana hubungan dengan anak saya yang sebulan pesantren ya? Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita nih di acara meneladani akhlak Rasulullah secara live interaktif di Fatwa TV. Dan alhamdulillah, program ini masuk ke episode ke pekan ke-27 atau 29 gitu. Cukup banyak ya, alhamdulillah, kita syukuri terus ya. Dan alhamdulillah Ustadz yang mengasuh program ini sudah bersama kita di sini ya, Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nanti kita sapa ya. Sebelumnya saya umumkan dulu radio yang merilai langsung acara ini, yaitu Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Hang FM Batam, berikutnya Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Daite Ngaran, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya Radio Albina AM Bekasi. Nah, itulah 11 radio yang merilai langsung acara ini, alhamdulillah. Jadi pemirsa radio atau pendengar radio lebih tepatnya bisa bergabung bertanya kepada Dr. Sufyan Baswedan mengenai permasalahannya bagaimana akhlak Rasulullah itu sesungguhnya di nomor telepon 021 212 32 333. Saya ulang ya, 021 Jakarta 212 32 333. Dan pemirsa televisi lebih mudah tentunya, atau pemirsa ini di gadget ya, tertera nih di layar di sebelah kiri biasanya ya ada nomor teleponnya. Ya, baiklah, segera kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sunnah. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ya, Solo? Sehat, Solo gimana sehat, Solo? Sehat pergantian musim lah. Solo gimana? Hujan-hujan terus? Iya, hujan terus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, malam. Allah saya benarkan, Masya Allah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita jumpa lagi di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah yang antum asuh nih Ustaz. Sebagai mukadimah Ustaz, kami meminta nasihat nih. Kita berada di bulan Desember ya, bulan akhir bulan Masehi katanya ya. Akhir bulan Masehi dan sebentar lagi masuk pergantian tahun, ada yang tutup buku di perusahaan dan segala macam. Nah, biasanya nih ya kita tahu lah ya namanya pergantian tahun, terus beberapa acara-acara yang yang dikatakan modern lah ya, katanya dibilang modern. Terus kemudian menghabiskan dana juga kan nggak sedikit ya, seperti kemeriahan, kembang api dan bagaimana itu ya. Nah, bagaimana nih kita sebagai Muslim yang ittiba Rasulullah itu bagaimana Ustaz dalam menyikapi kejadian yang di masyarakat berkembang, lantas rasanya kepengen ini tuku ini atau gimana sebenarnya nih Ustaz? Monggo Ustaz kami dinasihati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, barakallahu fiik. Mas Pongki, kru Fatwa TV dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dinnya, telah menyempurnakan ajarannya, dan menjadikan kita ini sebagai umat yang terbaik. Tentunya kita tidak boleh secara syar'i maupun secara logika ya, untuk meniru tingkah laku umat lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di atas umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan untuk umat manusia. Masa umat yang terbaik tiru-tiru kebiasaan umat-umat yang di bawahnya? Apalagi yang jelas-jelas perbuatan itu merupakan syiar, ciri khas perayaan hari rayanya orang-orang non-muslim. Dan perlu kita ketahui, tahun baru Masehi itu hari raya non-muslim.
Ya itu hari raya non muslim. Bagian Kebiasaan bagian tiup dari- trompet, ya trompet itu bukan budaya Islam, ya, bukan ajaran Islam. ya. Trompet itu adalah salah satu syiar non muslim. Oleh karena itu seorang muslim tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh. Dan untuk mensyukuri pergantian tahun, kita punya banyak cara kok yang syar'i. Iya. Kenapa pakai cara-cara yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung unsur tiru-tiru kepada orang-orang non-muslim. Iya. Mari kita gunakan pergantian tahun ini dengan bersedekah misalnya. Uang yang tadinya dihambur-hamburkan untuk beli trompet ya, atau untuk beli petasan, kembang api yang itu hanya dibakar sesaat kemudian hilang. Tapi nanti di akhirat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemana itu? Kemana itu? Rezeki yang kuberikan kepadamu hanya kau bakar. Dibakarnya pun untuk merayakan hari rayanya non-muslim. Ini pertanyaan yang berat. Berat. Ya. Seorang muslim justru harusnya mensyukuri umur yang Allah berikan ini dengan cara membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ya, Masya Allah. Bisa dengan berinfak, ya. Contohnya ke Fatwa TV, Ya. betul nggak, Mas Wonggi? Insya Allah. Baik, Ustaz. Nah, yang jelas Manut. kalau untuk membiayai dakwah seperti ini, pahalanya menjadi pahala jariah. Amin. Sedangkan kalau untuk dibakar begitu saja, itu akan menjadi dosa yang dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Atau dia santuni fakir miskin, atau dia bantu sekolah-sekolah anak yatim yang memerlukan bantuan, atau dia santuni karib kerabatnya, itu jauh lebih baik daripada dihambur-hamburkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah nasihatnya seperti itu ya. Semoga pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah diberikan nasihat oleh Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Baik, Ustaz, boleh kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? silakan. Mas. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dari Ali Bahusein. Ali Bahusein di DKI Jakarta. Pertanyaannya seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, Ana mau bertanya. Bismillah. Pada tahun 1995 kami menikah. 1995 kami menikah. Saat ini kami dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 2019, qadarullah wa masyafa'al, kami bercerai. 2019 bercerai. Kemudian tahun 2003 saya membeli sebuah rumah di daerah hasil dari keuntungan kerjasama usaha dengan kakak kandung saya. Kemudian prosentasi kepemilikan antara saya dan kakak saya masing-masing 50%. Membeli rumah ya, Mas? Iya, Wonggi? membeli rumah di daerah, ya gitu, dengan kakak kandungnya. Prosentasi kepemilikan antara saya dan kakak saya masing-masing 50%. Lantas kewajiban apa yang harus saya tunaikan kepada mantan istri saya? Begitu. Coba diulang. Coba diulang, dia tahun 95 menikah. Ya, 4 Kemudian? anak, punya 4 anak, kemudian Punya 4 anak, 2019 bercerai. bercerai. Nah, Beli rumahnya kapan? beli rumahnya itu 2003. 2003 dia beli rumah dengan kepemilikan 50% milik saudaranya, Bersama kakak kandung. kakak kandungnya. Ya, kandungnya. Berarti sebetulnya ini tidak ada kaitannya dengan pernikahan dia sebetulnya ya. Iya, kayaknya begitu. Karena dengan kakak kandung sih, dengan kakak kandung. Iya, makanya. Jadi saya jadi agak bingung karena Iya. ada keterangan di tengah-tengah Iya. pertanyaan yang sebetulnya nggak ada hubungan. Iya, bisa jadi gitu. Nggak tahu ya, saya nggak khawatir berkesimpulan ini. Mungkin atas pengetahuan istri mungkin bisnis ini lancar mungkin begitu ya. Atau bagaimana, kurang tahu. Jadi yang ditanyakan kewajiban terhadap istri. apa yang saya harus tunaikan kepada mantan istri saya ini? Jazakumullah khairan. Nah, Kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau sudah menjadi mantan istri, ya sudah nggak ada kewajiban apa-apa. Sudah selesai iddahnya, sudah.
Kalau dia masih dalam iddah, Iya. belum berakhir iddahnya, saya nggak tahu 2019 ini ya kemungkinan sudah selesai ya, sudah setahun ya. Iya, Ustaz. Normalnya sih sudah selesai. Iya. Ya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apakah rumah itu dibeli karena hasil usaha atau tidak dijelaskan dalam pertanyaan. Iya. Saya nggak tahu apa kaitannya rumah dengan pernikahan atau kewajiban terhadap istri setelah pernikahan. Iya. Kurang jelas itu anunya, korelasinya kurang jelas. Oh iya ya. Ini apa ada uang mut'ah apa bagaimana Atau Nggak wajib sih. Kan tadi gitu. kewajiban apa? Kalau Iya. kewajiban berarti kan yang wajib. Oh iya benar juga. Kalau itu sifatnya sunnah saja, tidak jadi kewajiban. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Jadi begitu ya Ustaz ya. Masya Allah barakallahu fiik. Semoga Bapak Ali Bahusen bisa menyaksikan acara ini jadi dapat mengambil ibrahnya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Bapak Samsul di Sumeneb. Ustaz, Bapak Samsul di Sumeneb, Madura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan mau bertanya ini. Hukum mendengarkan Al-Quran di dalam mobil jika pengeras suaranya di dekat kaki, Ustaz. Kemudian kami pernah mendapatkan pengetahuan dari Syekh Utsaimin Liqa Al-Bab Al-Maftuh 13/577 bahwa sesungguhnya janganlah ia membukanya dengan menyetel Al-Quranul Karim, sebab Al-Quranul Karim yang didengarkan dari bawah kaki manusia tidak diadakan lagi, benar-benar terdapatnya penghinaan terhadap Al-Quran. Dan apabila seorang insan harus mendengarkan Al-Quran, maka hendaklah ia mengangkat pengeras suara dari dekat kaki. Bagaimana ini Ustaz situasinya? Barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi SAW kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Antum bayangkan ya. Kata Aisyah ibunda, ini dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari saja. Ibunda Aisyah menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk yattaki. Yattaki itu artinya menyandarkan kepala beliau, ya. Di riwayat yang lain lebih jelas lagi, kana Nabi SAW yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hajri wa ana haid. Nabi itu aku pangku kepalanya. Jadi kepala Nabi ada di pangkuannya Aisyah. Iya. Kemudian Nabi membaca Al-Qur'an dan Aisyah ketika itu sedang haid. Oh, gitu. Iya. Aisyah sedang haid, Nabi membaca Al-Qur'an di pangkuannya Aisyah. Gitu. Kalau saya ingin menarik sedikit benang merah gitu ya, antara alasan atau illah itu kan alasan di mana Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, saya juga pernah baca fatwa beliau. Hanya saja saya agak muskil, saya agak ingin meninjau ulang ketepatan fatwa beliau ini kalau alasannya karena ketika speaker Al-Quran itu ada di kaki, itu dianggap sebagai apa tadi penghinaan gitu ya, penghinaan. Nah, padahal keberadaan speaker Al-Quran itu kan memang sudah dari sononya mobil. Dari desainnya sudah begitu. Walaupun ada sebagian mobil yang speakernya itu ada tweeternya gitu di atas ya, di dashboard, di dekat pilar itu ya biasanya. Nah, itu yang pertama. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran di dekat tempat najis? Waduh, bagaimana tuh? Kenapa? Kaitannya dengan hadisnya Aisyah apa? Orang haid itu kan berarti mengeluarkan darah yang najis. Betul nggak? Betul, Ustaz. Dan Nabi di pangkuannya Aisyah, kepalanya. Iya, Ustaz. Jelas, hadisnya riwayat Bukhari. Iya. Wa ra'suhu fi hajri.
Karena Nabi SAW yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajri. Kepala beliau di pangkuanku. Itu kan dekat sekali. Dekat sekali. Antara mulutnya Rasulullah dengan ya itu tempat keluarnya darah haid itu. Iya. Nah, dan posisinya kan juga di bawah, di kaki. Nempel sama kakinya Aisyah malah. Kepalanya nempel sama kakinya Aisyah. Dan beliau melafadzkan Al-Quran. Saya kok nggak menemukan perbedaan ya antara yang begini dengan orang nyetel murotal di mobil, ya suaranya speakernya deket dengan kaki. Kok saya nggak menemukan perbedaan gitu, Mas? Oh begitu. Gitu ya. Justru yang dilakukan oleh Nabi itu lebih apa ya? Saya tidak akan katakan itu penghinaan. Tidak mungkin Nabi melakukan penghinaan dalam Al-Quran. Betul. Mustahil ya. Mustahil. Ustaz. Artinya kalau dia sekedar menyetel di dalam mobil dan posisi speakernya itu ada di kaki, itu kan cuman kena 1 poin. Iya, cuman kena di posisi suaranya, suara murotalnya muncul dari arah dekat kaki. Iya, arah bawah. Tapi kan tidak ada yang najis di situ. Tidak ada, insya Allah. Ya kan, nggak ada yang najis kan. Umumnya mobil kan ya paling ya pasir-pasir debu-debu aja kan, nggak najis gitu loh. Iya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Nabi itu 2 hal bertemu. Iya. Posisi kepala beliau ada di pangkuan di kakinya Aisyah. Iya, Ustaz. Iya kan, nempel kepalanya. Kemudian dekat dengan tempat keluarnya darah haid. Iya. Nah, ini menunjukkan boleh, nggak ada masalah. Nggak ada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sepertinya Bapak Samsul supaya semoga menyaksikan ini acara ini ya Pak Samsul ya. Ya jadi bisa paham. Alhamdulillah berikutnya Ustaz, ini pertanyaan Masya Allah banyak juga nih. Dari Rizka Azhar. Rizka Azhar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ini mau bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau KKN di daerah terpencil masuk pedesaan ditetapkan satu kelompok akan berada dalam satu rumah warga bercampur antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Kemudian sudah pernah saya ajukan keberatan kepada dosen pembimbing dengan peraturan itu. Tapi kritik dan saran saya ditolak karena hal itu untuk keamanan mahasiswi selama berada di daerah pedalaman. Lantas apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mengingat ini tugas akhir kampus. Seperti itu. Barakallahu. Iya, ini pertanyaan klise memang ya. Artinya, gitu ya? Iya, artinya banyak kasus-kasus serupa. Iya. Cuman yang ini mau KKN, yang ini mau harus ikut materi A yang di situ mengandung hal-hal yang ada mukhalafah syariahnya. Intinya coba ditimbang-timbang lagi sejauh mana madharat yang akan dia dapatkan, dan madharatnya ini sifatnya bukan hanya raba-raba kira-kira, tapi dugaan kuat minimal. Iya. Dia harus punya dugaan kuat. Kalau saya nggak ikut, saya pasti akan dianggap tidak lulus. Saya pasti akan di DO. Saya akan rugi, udah kehilangan biaya kuliah sekian lamanya. Kemudian kuliah itu adalah yang ilmunya, sifatnya sangat bermanfaat. Nah, saya nggak tahu juga ini kuliahnya apa tadi Mas Bangki? Disebutkan nggak? Nggak disebutkan, nggak disebutkan. Nggak disebutkan ya. Saya masih ingat dengan salah seorang ulama kita juga, Mas Bangki, dari Yordania. Syekh Masyhur Hasan Salman. Hafizahullah Ta'ala. Mungkin juga punya acara di Fatwa TV ya? Belum, saat ini belum sampai terkoneksi. Belum ya. Tapi menuju ke sana insyaallah ya. Baik. Nah, beliau itu subhanallah, beliau itu sudah kuliah sebetulnya. Sudah kuliah. Ya di Yordan sana. Ya. Tapi ketika mau wisuda diharuskan oleh pihak kampus ya, karena Yordan itu negaranya negara terbuka ya. Ke barat-baratan, jajahan Inggris kan sana. Jadi beda dengan Saudi misalnya. Disyaratkan untuk melakukan hal-hal yang di situ ada mukhalafah syariah gitu. Artinya tidak sesuai dengan syariat. Beliau pun menolak. Sehingga akhirnya tidak dapat ijazah. Waduh. Nggak dapat ijazah. Waduh. Tapi subhanallah, Allah jadikan beliau ini rujukannya para doktor di Yordan sana.
Dokter-dokter yang lulusan yang dengan gelar doktornya itu datang kepada beliau untuk bertanya terhadap masalah-masalah agama. Padahal dia nggak pegang syahadat. Waduh. Jadi kita harus juga ya. Artinya saya akan motivasi. Iya. Memang ijazah itu ada manfaatnya. Tidak kita ragukan ada manfaatnya. Saya juga punya ijazah juga, alhamdulillah gitu ya. Iya. Tapi apa sih manfaat terbesar di balik ijazah yang diburu oleh saudara atau saudari penanya ini? Saudari ya, perempuan ya kayaknya. Perempuan, benar, Rizka, saudari perempuan penanya ya. ini apa? Kalaulah manfaatnya saya ingin bekerja dengan ijazah itu. Iya. Saya ingin melamar di perusahaan A yang mempersyaratkan saya mendapatkan ijazah ini terlebih dahulu. Ya, kalau untuk sebatas itu ya saya tidak tahu sepenting apakah dia harus pertahankan ijazah tersebut kalau hanya untuk melamar pekerjaan yang itu nanti belum tentu juga diterima, belum tentu juga dia akan mendapatkan penghasilan dengan gaji yang sesuai dengan harapannya. Ya. Artinya masih banyak hal-hal yang sifatnya hanya kemungkinan. Ya. Kalau dia ikut KKN selama mungkin berapa bulan itu di daerah terpencil, daerah pelosok. Bervariasi, minimal sebulan itu paling tidak. Minimal sebulan. Rata-rata sih minimal sebulan. Dia tinggal di lingkungan ya di situ ada laki-laki, ada perempuan. Apa enggak bahaya itu buat menjaga dirinya dia sendiri gitu loh. Iya, Ustaz. Dia jauh dari orang tua, perempuan di situ. Iya, di pedalaman pula. Ada teman-temannya di pedalaman. Artinya jauh dari pantauan, itu kan resiko yang saya juga ngeri gitu ya. Mau katakan nggak apa-apa itu saya nggak berani, Mas Pongki. Nggak berani, Ustaz ya? Ya. Nggak berani saya bilang nggak apa-apa. Artinya apa sih maslahat yang hendak diburu yang dengan mengorbankan hal-hal yang berbahaya seperti ini? Cobalah dipikirkan ulang gitu ya. Disampaikan kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya ditanya apakah dia merestui. Kalau dia nggak merestui, ya keberatan masa harus dipaksakan. Iya. Kan ini namanya melanggar HAM itu. Iya. Atau Ini kontrak laporin tempat Komnas lain. HAM aja. Laporin Komnas HAM nanti. Tidur di rumah warga yang isinya perempuan semuanya ya, Ustaz ya. Iya. Iya, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah jawabannya singkat, tepat, padat. Nggak bisa bilang nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Saya nggak berani. Nggak berani. Kalau bilang papa boleh, Ustaz ya. Papa Bilang boleh. papa dulu. boleh. Bilang papa dulu. Bilang papa dan Papanya mama. ikut ya. Papanya ikut. Baik, Ustaz, Masya Allah. Baiklah. Ini kemudian pertanyaan berikutnya dari dari Bapak, sebentar, dari Bapak Aan Andika, Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, ini saya mau bertanya bagaimana jadwal kehidupan harian sesuai sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian bagaimana teknik dan cara agar Allah memberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran? Itu dia. Dan terakhir, bagaimana agar saya dapat bertemu jodoh? Ada 3 nih pertanyaan ini. Pertama, jadwal hari. Pertama, udah panjang banget. Oh itu iya, jadwal harian sunnah yang diucapkan Rasulullah SAW. Kedua, ya saya arahkan aja agar membaca kitab. Ada kitab-kitab yang mudah-mudahan sudah diterjemahkan ya. Judulnya Amalul Yaumi wal Lailah. Oh gitu. Amalul Yaumi wal Lailah alias amaliyah sehari semalam. Ya. Ada yang ditulis oleh Ibnu Sunni, ada yang ditulis oleh yang lain juga. Ya. Saya kurang tahu dia ada terjemahannya atau tidak gitu ya. Jadi itu menjelaskan apa sih sunnah-sunnah atau kesibukan Nabi sehari-harinya seperti apa. Ya. Sehari semalamnya seperti apa. Coba kita baca buku-bukunya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita. Iya. Karena kalau dirinci panjang nih, bangun tidur. Ya, Nabi biasanya sholat atau sebelum sholat subuh beliau qiyamul lail dulu ya. Iya. Qiyamul lail dulu. Kemudian setelah itu ya kadang beliau bangun di awal malam, kadang di tengah malam. Ya, kadang tengah malam kurang sedikit. Iya. Beda-beda, tidak harus jam sekian tiap harinya enggak. Kemudian
setelah qiyamul lail tidur sejenak, ya, itu disunahkan seperti polanya Nabi Dawud. Iya. Kemudian seperenam malam sebelum subuh itu digunakan untuk tidur. Iya. Setelah bangun tidur, persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir, zikrullah sampai terbit matahari. Iya. Setelah itu aktivitas seperti biasa. Iya. Kalau sedang ada kerjaan ya kerjaan. Kalau Nabi sedang nggak ada kerjaan di luar rumah, beliau di dalam rumah membantu pekerjaan istrinya. Ya, Aisyah pernah ditanya, apa sih kerjaan Rasulullah kalau sedang di rumah? Kana fi mihnati ahli. Beliau ikut membantu kerjaan istrinya. Cuci pakaian mungkin atau apa kayak pokoknya itu yang dilakukan Nabi ketika beliau sedang di rumah. Ya. Sedang tidak ada kesibukan di luar. Ustaz, Rasulullah pernah menjahit bajunya sendiri atau bagaimana? Ana tidak ingat pernah atau tidak, tapi kemungkinan saja. Begitu ya. Kemungkinan saja. Ya. Kemudian menjelang zuhur ya beliau pergi atau menyunahkan kita untuk qailulah, tidur sejenak sebelum zuhur. Ya, sebelum masuk waktu zuhur tidur sejenak, itu akan membantu kita untuk memulihkan tenaga dan nanti bangun malamnya lebih gampang, Mas Wongki. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau orang sesiangan nggak tidur sama sekali, baru dia malam dia rapel itu istirahatnya, tidur bablas biasanya sampai subuh. Tapi kalau sempat tidur siang, itu akan memudahkan kita untuk qiyamul lail. Oh, Masya Allah, itu dia resepnya. Ya, kemudian sholat duhur, selepas duhur beliau ya zikir, qobliyah dulu, kemudian ba'diyah, sholat duhur, kemudian sholat setelah zuhur itu ba'diyah. Antara zuhur dan asar itu waktu yang ya kadang Nabi keluar rumah juga kalau pas lapar nggak ada makanan beliau keluar cari makan. Emang Nabi ini nggak sifatnya nggak kayak kita gitu ya, rutin tiap hari kayak gitu. Enggak, kadang nggak ada makanan beliau keluar cari makan, datang ke rumah sahabatnya. Kadang kalau memang tidak sedang keluar ya beliau di rumah. Gitu. Asar, sholat asar. Ya. Setelah itu ba'dal asar itu bisa masuk waktu zikir petang. Ada dua versi sih, ada yang mengatakan ba'da sholatul asar itu waktu zikir petang. Ada yang mengatakan setelah sholat maghrib adalah waktu zikir petang. Ya. Jadi intinya itu bisa kita lebih detailnya bisa kita lihat di kitab Amalul Yaum wal Lailah, silahkan nanti dicari ya, amaliyah sehari semalam. Tentunya harus dipilihkan yang ditulis oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Jangan sampai kita salah beli kitab. Ntar yang dibaca mujarobat, zikir-zikir yang nggak jelas, jangan. Gitu. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini sebenarnya kita bisa masuk pertanyaan kedua, tapi ini tersela sedikit dengan penelpon. Boleh, Ustaz ya? Kita jawab penelpon. Boleh. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Bapak siapa di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Said di Kalimantan Selatan. Bapak Said di Kalimantan Selatan. Silakan Bapak Said, ada yang mau ditanyakan? Ya, hadis yang paling kuat itu jadi sebagai makmum itu ikut membaca Al-Fatihah apa enggak, Pak Ustaz? Ketika sholat sebagai berjamaah. makmum. Bagaimana? Iya, saya paham insyaallah Mas Wongki. Oh ya, Taib. Sama satu lagi, Pak Ustaz. Taib. Jadi kalau makmumnya ini di belakang imam yang sholatnya dengan menjaharkan bacaan, seperti sholat subuh 2 rakaat, maghrib 2 rakaat isya, maka dia cukup menyimak bacaan imam. Cukup dia menyimak bacaan imam dan ikut mengaminkan. Itu sudah dianggap sebagai orang yang ikut membaca Al-Fatihah. Ini kalau kita mengkompromikan sejumlah dalil yang ada. Ya, ada dalil yang mengatakan tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya qiraahnya imam itu juga mewakili makmum kalau dia ikut mengaminkan. Salah satu yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan makmum cukup mengaminkan, dia sudah terhitung membaca dalam
sholat yang imamnya mengeraskan bacaan ya. Artinya kalau imam tidak mengeraskan bacaan, tetap dia harus baca. Iya. Ya, 2 rakaat terakhir 4 rakaat zuhur, asar semuanya. 1 rakaat terakhir maghrib dan 2 rakaat terakhir isya. Iya. Dia tetap harus baca makmumnya. Tapi kalau ketika imamnya jahar, maka dia cukup mengaminkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah itu di surah, saya lupa, surat Hud kalau nggak salah ya. Wa qala Musa, Rabbi innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa, doa dia sama Allah, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Kau telah memberikan Fir'aun itu perhiasan dan harta kekayaan di dunia, dan itu mereka gunakan untuk menyesatkan orang-orang dari jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kunci matilah hati mereka, tutupilah, hapuslah hidayah dari mereka, kunci mati hatinya, karena mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang nyata itu. Itu doanya Nabi Musa. Ya. Apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma. Telah diijabahi doa kalian berdua. Padahal di awal yang mengatakan itu Musa alaihissalam. Dalam tafsirnya, ternyata Musa yang membaca doa, Harun alaihissalatu wassalam mengaminkan. Amin. Iya. Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan doa kalian berdua telah diijabahi. Berarti yang mengaminkan sama dengan yang ikut berdoa. Gitu. Dari situ makmum yang mengatakan, ketika imam mengatakan walabolin, makmumnya serempak bilang amin, seakan-akan makmum juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam. Gitu. Begitu Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga dari Bapak yang bertanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dipaparkan Ustaz Sofyan. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan yang kedua belum dijawab Ustaz. Ini pertanyaan kedua dari Bapak An Andika, itu pertanyaan seperti ini. Bagaimana teknik dan cara agar Allah memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran? Ya, kalau memungkinkan untuk mempelajari bahasa Arab, ya saya nggak tahu usianya dan kesempatannya seperti apa, tapi saya katakan kalau memungkinkan, Pak Andika mempelajari bahasa Arab, itu akan mempermudah, ya, karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Menghafal sesuatu yang kita fahami bahasanya jauh lebih mudah lah, logikanya kan gitu. Daripada menghafal sesuatu kita nggak paham. Ya. Yang kedua, seperti misalnya orang suruh menghafalkan kalimat dalam bahasa Jerman, kan susah banget tuh. Kita kan nggak paham bahasa Jerman gitu ya. Bahasa Inggris kita masih mending, dikit-dikit paham ya. Bahasa Jerman apa ini, nggak paham kita. Nah sama, bahasa Arab juga begitu. Kalau kita nggak paham sama sekali ya kita akan mengalami mungkin kesulitan. Kemudian teknik lainnya sebetulnya simple, yaitu fokus, konsentrasi. Konsentrasi kepada ayat yang kita baca. Ya, kita menggabungkan antara audio dengan visual. Caranya gimana? Buka mushaf, kita mau menghafal ayat mana sampai mana, kita lihat sambil kita baca, kita perhatikan ayat itu, tulisannya, baca selama 25 kali. Oh gitu. 25 kali dibaca sambil dilihat ya, bukan dibaca hafalan. Matanya merem, enggak. Melek matanya. Sambil membaca ayat itu sambil dia lafadzkan, jadi bertemu antara ucapan, visual dan audio. Dia mendengarkan bacaannya sambil melihat. Jadi insya Allah itu akan seperti potret gitu ya. Dia merekam. Gitu. Tulisan ayat itu atau posisi ayatnya akan terekam. Dan itu akan membantu kita ketika kita sampai di penghujung halaman. Ini ujungnya di sini, nanti awalnya seperti apa. Kadang-kadang orang lupa itu. Ya, kalau dia dites di tengah-tengah hafal, begitu dites di ujung halaman, habis ini ayat pertamanya apa? Kadang lupa dia. Tapi kalau dia hafalkan dengan cara itu, insya Allah dia akan ada gambaran, ada bayangan dalam benaknya dia. Setelah itu tutup mushafnya, baru
tikror istilahnya, diulang-ulang. Iya, diulang. Diulang-ulang tanpa melihat mushaf. Tanpa melihat. Nah, teknik yang tidak kalah pentingnya, jangan satu hari cuma satu kali majelis menghafal. Kemudian dipolkan satu majelis itu saya mau ulang-ulang sampai 100 kali. Ini berat. Saya punya pengalaman, anak saya, kalau saya suruh dia, tolong ulang-ulang sampai 50 kali. Udah loyo dulu, 50 kali. Satu ayat dibaca 50 kali, capek katanya. Coba baca 10 kali aja. Oh, gitu. Entar 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian, ulang lagi 10 kali. Oh, gitu. 1 jam atau 2 jam kemudian, ulang lagi 10 kali. Oh. Itu sehari bisa 50 kali ya kita mengulang. Gitu. Tapi kita kasih interval. Iya, Itu jauh lebih efektif. menguatkan hafalan daripada kita satu majelis saja, pagi habis subuh, ketemu laginya besok paginya. Seharian kita kesibukan mana macam-macam, itu bisa ambiar lagi tuh. Ambil lagi. Iya. Itu beberapa trik ya, beberapa tips yang bisa, insya Allah bisa diikuti. Mudah-mudahan mempermudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nah, Begitu dia triknya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Pak Andika bisa paham. Ini ada telepon masuk, coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Ibu siapa di mana? Nurul, dari Cikarang. Ya, Bu Nurul di Cikarang. Silakan Bu Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Taufik Ustaz. Ya. Saya mau tanya Ustaz, kan jadi selama ini saya jadi koordinator sedekah Jumat Ibu. Kemarin sempat bertanya, jadi ada yang bilang katanya kalau mau jadi koordinator itu harus yayasan dulu biar legal, katanya gitu. Harus bikin yayasan dulu. Ya. Iya. Jadi akhirnya kemarin karena saya bimbang ya, takutnya salah gitu ya. Akhirnya saya stop dulu, ntar ya sampai nunggu ada kayaknya dapat jawaban pasti dari ustadznya kalau memang nggak boleh katanya. Karena kan takut juga ya, saya sebagai koordinator takutnya salah di awal akadnya gitu, jadinya nggak bisa nggak tenang gitu hidupnya jadinya. Maksudnya emang harus begitu atau enggak gitu Ustaz? Itu sifatnya umum Bu ya, terbuka masyarakat umum gitu. Iya, jadi ibu-ibu nih masak terus kumpulin di saya gitu, atau ada yang nyumbang beras kumpulin di saya, nanti ngumpulin sampai jam 10 Ya, ntar jam 10 saya bagi-bagi lah langsung ke misalnya pertanyaan saya, apakah ajakan untuk donasi sedekah itu disebarluaskan secara terbuka ataukah untuk komunitas tertentu saja? komunitas kita aja. Jadi Komunitas WhatsApp grup gitu misalnya? Iya, Ya sebetulnya memang yang paling aman dan sesuai dengan konstitusi memang harus ada badan hukumnya Bu. Itu peraturan perundang-undangannya memang begitu. Walaupun nggak ada penyimpanan dana Ustaz. Walaupun nggak ada apa? Maksudnya nggak ada penyimpanan dana gitu kan, kalau yayasan kan ini mah udah selesai udah gitu bubar gitu. Besok kan depan begitu lagi gitu. Saya katakan itu lebih aman Bu. Lebih aman secara konstitusi. Menutup celah-celah. Mungkin ada pihak-pihak yang akan mempermasalahkan, kalau tidak ada badan hukumnya itu bisa dipermasalahkan. Ya. Tapi kalau ada badan hukum seperti yayasan lah minimal atau lembaga. Lembaga itu lebih ringan dari yayasan, maka itu akan lebih kuat secara payung hukumnya seperti itu. Apalagi kan ini sifatnya rutin Bu. Seminggu sekali. Ya, itu kan berulang-ulang. Walaupun tidak ada uang yang disimpan, tapi kan bisa saja itu dinilai oleh pihak-pihak tertentu ini tidak punya legalitas, ini mengumpulkan dana. Kalau semua orang boleh seperti ini, nanti akan dicontoh oleh pihak-pihak lain yang bisa menyalahgunakan. Ya, oleh karena itu pemerintah kita membuat aturan yang itu insya Allah juga untuk kemaslahatan bersama.
Kalau ada yayasan kan ada penanggung jawabnya. Hmm. Ya, ada rekening yang memang itu terpantau atau paling tidak atas nama pribadi tapi atas nama yayasan. Tapi kalau begini itu kan atas nama pribadi. Iya. Ya, bisa saja seseorang kemudian tercampur dengan uang pribadinya dia dan lain sebagainya. Sehingga memang lebih baik kalau sifatnya itu ada yayasan. Tapi saya tidak katakan secara syar'i wajib, tidak ya. Itu secara aturan. Secara aturan itu lebih baik seperti itu. Nah, Tapi kalau syar'inya mah nggak masalah ya Ustaz. secara syar'inya sendiri itu tidak menjadi sesuatu yang Dosa, haram dosa hukumnya. gitu, Kecuali kalau memang pemerintah tegas-tegas melarang dalam bentuk apapun penggalangan dana yang atas nama individual tidak diperbolehkan, ya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak mengandung keharaman, itu masih merupakan sesuatu yang diperintahkan. Jadi dari sisi ini, Bu, karena itu aturan pemerintah yang tidak melanggar aturan syariat, maka kita wajib taati. Adapun dari hukum syar'inya sendiri tidak ada masalah. Baik Ustaz. Jadi mungkin perlu dikonsultasikan kepada yang ngerti hukum, Bu ya. Oh iya. Yang lebih ngerti hukum, apakah ini melanggar hukum atau tidak gitu. Baik. Coba tolong Ibu konsultasikan kepada yang lebih ngerti hukum. Barakallahu fiik. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Kalau Iya. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah tadi sharing ilmunya. Berikutnya ini pertanyaan dari masih memiliki waktu kita, alhamdulillah 8 menit. Helmi Zulnazar di Jawa Barat, Bandung. Coba sebenarnya oh, ada telepon masuk. Coba kita sapa dulu dari telepon. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Magetan, Ustaz. Hamba Allah Magetan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Itu kan ada di pengajian saya, di sujud terakhir itu disuruh memperbanyak doa. Bolehkah di sujud terakhir berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Begitu ya, Bu? Itu saja. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebetulnya anjuran untuk berdoa itu tidak hanya di sujud terakhir, Bu. Di semua sujud. Terutama kalau Ibu sedang sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri kan tidak wajib mengikuti imam. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan terlambat dari imamnya. Ya, kalau imamnya sudah bangun, ya kita ikut bangun. Kalau imamnya masih berpanjang-panjang sujud, nah ketika itu kita sisipkan doa-doa. Baik itu sujud yang terakhir ataupun yang pertama atau yang tengah-tengah. Karena perintahnya sifatnya umum. Wa ammas sujud fa'aksiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Sujud. Bahasanya Nabi sujud, tidak sujud terakhir. Sujud secara umum. Taib. Apakah boleh dalam bahasa Indonesia? Jawabannya bagi yang tidak menghafal doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi dalam bahasa Arab, saya pernah bertanya kepada 2 orang syekh gitu ya. Beliau semuanya menjawab boleh. Boleh. Kalau memang tidak menguasai doa dalam bahasa Arab, apa boleh buat? Ya doa dalam bahasa Indonesia. Jadi diperbolehkan. Cuman saya anjurkan kita menghafal doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena doa-doa Nabi itu doa-doa pilihan. Dari redaksinya, dari maknanya, semuanya sudah dipilihkan oleh Nabi yang terbaik, yang singkat dan padat. Kalau kita punya hajat tertentu yang belum terwakili, misalnya, ya kita berdoa dengan bahasa kita. Tapi nggak usah dikeraskan suaranya ya. Cukup kita komat kamit saja bibir kita tanpa mengeluarkan suara. Ya, tanpa mengeluarkan suara. Karena kita nggak boleh berbicara dengan bahasa sehari-hari dalam sholat, nggak boleh kita. Oh gitu ya, Ustaz. Iya. Walaupun sifatnya doa ya. Kecuali kalau itu menggunakan bahasa yang memang
disyariatkan. Kalau di luar itu jangan dikeraskan lah suaranya. Iya, Ustaz. Cukup qomat kamit saja. Baiklah, Ustaz. Insya Allah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Seperti itu jawabannya Ustaz ya. Semoga Ibu tadi bisa paham apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Sofyan. Ini berikutnya Ustaz, ada pertanyaan sedikit dari Abu Fauzan. Abu Fauzan di Jawa Barat, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ana mau bertanya ini dan meminta nasihat. Assalamualaikum. Dan faedahnya terkait vaksinasi COVID-19. Kami di salah satu lembaga BUMN terdapat edaran untuk vaksin, bahkan terbilang wajib. Apakah sudah ada fatwa dari Masyaikh atau lembaga Islam semisal Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa Al-Irsyad, dan lantas apakah halal atau haram? Terus kemudian semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan keberkahan pada Masyaikh dan ustaz-ustaz semua di sana. Seperti itu. Kalau dari Dewan Fatwa belum ada secara resmi terkait fatwa vaksin COVID-19 ya. Ya. Adapun lembaga-lembaga fatwa yang lain, saya tidak tahu persisnya karena banyak lembaga fatwa itu banyak. Iya. Ya, cuman beberapa waktu yang lalu memang ada semacam simposium gitu ya. Iya. Di fakultas salah satu kampus di Arab Saudi sana, Iya. membahas tentang berbagai macam permasalahan kontemporer terkait dengan pandemi ini. Kayaknya sih juga dibahas tentang vaksin, cuman saya lupa ingat gitu Mas Pongki. Iya. Ya, mungkin nanti itu bisa kita jadikan sebagai salah satu rujukan Iya. atau dasar fatwa. Iya. Kita cek lagi nanti. Bisa. Cuman intinya vaksinasi itu secara hukum asal dari vaksinasi yang fungsinya untuk memicu imunitas tubuh seseorang terhadap penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya. Iya. Itu kan tujuan dasar vaksinasi kan begitu. Betul. Vaksinasi polio, meningitis, Iya. campak dan semisalnya. Supaya orang ini tidak terkena penyakit itu. Nah, kalau terkena penyakit nanti kakinya bisa O. Iya. Ya. Nanti yang meningitis bisa bablas malah itu ya, bisa meninggal dunia. Nah, ini kan pencegahan terhadap bahaya. Dan memang efektivitas dari vaksin-vaksin itu sudah terbukti. Ini poin kedua. Iya. Efektivitasnya terbukti melalui penelitian-penelitian dengan standar yang memang diakui secara internasional. Iya. Yang ketiga, poin ketiga adalah ada nggak efek samping dari vaksin yang sekarang sedang kita bahas, vaksin COVID ini. Karena kita sempat mendengar dari salah seorang pakar mikrobiologi juga, Profesor Nidom. Bahkan dia punya Nidom Foundation, dia punya penelitian jurnal ilmiah internasional bahwa ada kemungkinan, ada potensi, kata beliau, potensi ya, bukan pasti tapi potensi, bahwa vaksin COVID yang sekarang sedang dikembangkan ini akan menjadikan virus coronanya ini akan lebih ganas nantinya. Nah, beliau masih terus meneliti. Ada kemungkinan seperti itu. Karena memang beberapa jenis virus itu ada yang tidak bisa ditangani dengan vaksin. Contohnya beliau sebutkan virus HIV, virus Ebola, virus apalagi Zika, virus MERS, macam-macam lah. Itu nggak bisa ditangani dengan vaksin. Karena berpotensi akan lebih ganas lagi daripada kalau nggak divaksin sama sekali. Nah, untuk corona ini sedang digodok terus, sedang diteliti terus. Ya, kita tunggu saja. Toh kan ada lembaga yang berwenang, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, senantiasa memantau, dan ini kan sesuatu yang aksesnya terbuka untuk dunia gitu ya. Karena ini pandemi, bukan cuma Indonesia. Indonesia butuh vaksin, seluruh Arab dunia. Saudi juga, Cina, Amerika, Eropa, semuanya butuh. Dan semuanya ingin yang aman. Sehingga kita insya Allah mengikuti perkembangan ini. Mudah-mudahan vaksin yang sedang dikembangkan ini benar-benar aman dan benar-benar efektif. Ya, insya Allah akan membantu untuk mengurangi dampak dari pandemi corona ini. Alhamdulillah, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ustaz, dengan jawaban Ustaz tadi mengenai vaksin, menuntaskan acara kita sore hari ini Ustaz. Insya Allah kita antum masih bersedia ya Ustaz ya untuk pekan depan insya Allah Ustaz ya. Insya Allah, semoga insya Allah Allah, berikan kesehatan kepada antum.
Baiklah, alhamdulillah. Boleh saya tutup acaranya, Ustaz? Silakan Mas Unggi. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah selesai dalam acara sore hari ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah. Untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan